singkong jenis Thailand, dan ini singkong beracun ya. Sekali lagi, ini singkong beracun teman-teman ya. Kenapa singkong beracun ini sendiri kok tidak memabukkan atau tidak mematikan? Jadi yang harus dipahami oleh teman-teman yaitu satu, karena 3 bulan yang lewat ini kami masukkan ke kandang ya teman ya. Ini kami ajari sedikit demi sedikit. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review kandang sendiri ya, di kandang Palopi Farm. Jadi di sini saya akan berbagi cerita tentang pribadi di kandang ini. Semoga nanti bermanfaat buat teman-teman. Kalaupun tidak bermanfaat buat teman-teman, abaikan saja, karena ini sistem pribadi yang kami jalankan di kandang kami. Jadi seperti ini keadaan kandang kami yang selalu ready dengan pakan-pakan yang sangat tradisional. Jadi teman-teman bisa memulainya dengan sesuatu yang sederhana dulu. Kalau belum bisa skala besar, maka bisa dimulai dengan skala kecil. Jadi pakan kami selalu ready ya teman-teman ya, gitu. Di sini saya akan berbagi cerita tentang peternakan ya, tentang peternakan yang ada kami. Kenapa kok ini kosong, kenapa kandang kami kosong, kurang lebih 15 petak ini, sementara kok ini isi ya. Jadi guys, teman-teman semua harus dipahami bahwa beternak itu bisa dikatakan mudah, juga bisa dikatakan susah atau sulit, karena beternak itu sendiri berurusan dengan nyawa, yaitu kita langsung bersentuhan dengan nyawa. Dan nyawa ini yang harus dipahami teman-teman, nyawa ini yang bisa menghilangkan dan bisa mempertahankan nyawa hanya yang kuasa, yaitu Allah ya. Jadi itu dulu yang perlu dipahami. Lalu yang kedua, yang perlu dipahami yang kedua yaitu karakter kambing, gitu ya. Karakter kambing, karakter ternak itu sendiri. Nah, kambing itu karakternya seperti apa, sifat alaminya seperti apa, itu dulu yang harus dipahami. Jadi teman-teman, kalau di alam liar, di alam bebas, dulunya kambing ini suka hijau-hijauan, suka rumputan, maka di sini saya usahakan saya berikan hijauan, walaupun hijauannya berbeda, yaitu singkong Thailand. Nah, ini Thailand ya. Ini daun singkong jenis Thailand, dan ini singkong beracun ya. Sekali lagi, ini singkong beracun teman-teman ya. Kenapa singkong beracun ini sendiri kok tidak memabukkan atau tidak mematikan? Jadi yang harus dipahami oleh teman-teman yaitu satu, karena 3 bulan yang lewat ini kami masukkan ke kandang ya teman ya. Ini kami ajari sedikit demi sedikit. Yang tadinya mungkin pemilik pertamanya dari pasar atau dari bakul yang lain, itu nggak pernah makan tidak pernah makan daun singkong secara basah segar seperti ini dan beracun seperti ini diberikan. Di sini kami ajarkan untuk pakaran segar sedikit sehingganya terbiasa. Nah, kebiasaan inilah yang membuat body si kambing ini
bisa menerima racun yang ada, yang terkandung di dalam daun singkong itu sendiri ya teman-teman ya. Nah seperti ini, seperti ini daun singkong segar, ini daun singkong segar ya, daun singkong segar ini teman-teman, seperti ini langsung diberikan saja. Nah seperti ini, dan ini tidak apa-apa, tidak berlaku, tidak ada efeknya. Itu karena kambing ini sudah terbiasa. Jadi sebagai apa, bahan perbandingan saja, di tempat teman-teman itu singkong makan saja terkadang masih keracunan, masih masih mati, masih mabuk. Itu memang tidak terbiasa. Jadi teman-teman ya, itu ya dulu yang harus dipahami. Oke, kita keluar ke tema yang lain, yaitu rumput. Nah, rumput sendiri itu yang harus teman-teman pahami ada satu, jangan berikan rumput yang masih ada embun. Jadi teman-teman kalau ngarit atau cari rumput, usahakan di atas jam 8 atau jam 9. Karena jam-jam itu matahari sudah mulai meninggi dan rumput sendiri sudah tidak basah oleh embun. Jadi teman-teman seperti itu ya. Nah, di kandang kami di Palu Vipam 87 ini sudah terbiasa dengan pakan seperti ini. Nah, ini kebetulan tidak kami chopper. Kenapa? Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok nggak dicoper gitu kan, nggak dicacah atau nggak digiling? Ini kami cari yang instan, karena dicoper atau tidak, disilase atau tidak, bagi kami sama saja gitu ya teman-teman ya. Nah, hanya kalau dicoper lebih untung. Apa keuntungannya? Andaikan dicoper, batangnya ini bisa hancur dan bisa termakan, oleh kambing itu sendiri. Tapi kalau tidak dicoper, tidak digiling, maka akan seperti ini, batangnya masih utuh dan ini hanya terbuang sia-sia. Maksudnya apa? Fungsi mencoper, menggiling atau mencacah itu hanya untuk silase. Disilase lebih mudah, tidak membahayakan drum, plastik atau wadah yang lain. Itu teman-teman ya. Ini 3 bulan yang lalu teman-teman, kambing-kambing ini kami masukkan seperti yang teman-teman sudah tonton di episode yang pertama. Sudah kami buatkan video khusus kambing-kambing ini kami masukkan ya teman-teman ya. Ini kambing-kambing ini kami masukkan. Nah ini 3 bulan yang lewat. Ini kalau dibongkar hari ini sudah harga 17-an, bahkan bisa ke 19 ya teman-teman ya. Ini kenapa teman-teman? Tidur dah, kekenyangan. Jadi seperti ini. Sekali lagi teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi, silakan bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol lonceng agar teman-teman dapat video terbaru dari saya setiap saya unggah video atau upload video gitu. Jadi teman-teman, peternakan terutama di penggemukan sendiri teman-teman itu sangat menjanjikan, sangat mudah dan sangat irit pakan. Beda dengan breeding. Andaikan breeding itu satu ikat daun singkong itu bisa dimakan dengan 10 indukan. Tapi andaikan fattening, pembesaran atau penggemukan seperti ini bisa diberikan untuk 15 ekor kambing. Itu mudahnya fattening atau penggemukan. Maka saya kenapa bergerak di penggemukan? Pertama, mudah penanganan,
kedua irit pakan, ketiga mudah jualnya gitu. Di kandang Palupi Farm sendiri ini tidak sulit menjual panenan. Ini khusus teman-teman yang kemarin bertanya, tolong buatkan video khusus bagaimana pemasarannya. Kalau teman-teman sudah berjalan, sudah melakukan, maka pasar itu akan datang sendiri. Terutama bakul-bakul akan datang ke tempat kita, gitu teman-teman ya. Nah ini saya akan berikan ulasan sedikit tentang pasaran. Ini di video yang saya buat yang judulnya Mutiara Hitam di kandang Palupi Farm. Nah ini berkurang 5 ekor. Nah, 10 hari kemudian kami sudah kosongkan 10 ekor. Ini sudah 15 ekor hilang atau laku, teman-teman ya. Nanti kalau ada tetangga atau teman-teman yang mau cari, kami pun akan keluarkan gitu. Jadi target penggemukan itu Lebaran Haji, bongkar di Lebaran Haji secara full. Nah, di kandang kami ini ada 54, kita bongkar semua. Tapi andaikan sebelum Lebaran Haji ada teman saudara atau bakul yang berani dengan harga yang kami tawarkan di sini, maka kami lepas. Kami cari bibitan lagi, kami isi lagi. Maka keuntungannya lebih banyak atau berlipat, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ayo bangkit. Untuk pasar khusus penggemukan sangat mudah. Mari masuk ke pasar. Jangan bawa dulu. Jadi ke pasar cek harga. Ke pasar cek harga. Kelapa cek harga. Jadi main berkunjung ke tempat bakul-bakul atau belanti-belanti atau ke pasar-pasar atau ke lapak-lapak yang lain, main saja dulu, cek harga. Agar apa? Agar kita tahu standar harga. Gitu. Mungkin teman-teman sering mengeluh, sering komen, beternak kambing itu yang diuntungkan belanti. Sebenarnya tidak. Semua diuntungkan. Peternak diuntungkan, bakul diuntungkan, belantik juga ya diuntungkan, bos besarnya pun diuntungkan. Karena apa? Karena peternak butuh mereka, butuh pedagang yang tidak bisa menyalurkan penjualan kambing kita, ya, teman-teman ya. Ini seperti ini teman. Ini 3 bulan yang lewat atau 2 bulan setengah yang lewat, ini kami masukkan dengan harga 11,5 ini. Yang ini nomor 28 ini. Ini kami pukul rata dulu 11-an, 1.100.000. Ya, 1.100.000 semua dulu ini. Tapi ada yang 12, ada yang 12,5, ada 1 juta, bahkan ada yang 950. Nah, jadi dipukul rata 11 gitu dulu. Nah, sekarang ini di kandang Palupi Farm ini yang terkecil sekarang sudah kami bandrol dengan harga 16 ya. Yang terkecil kami bandrol harga 16. Karena terkecilnya di kandang kami sudah layak akikah semua, teman-teman. Oke, paham ya? Untuk pemasaran seperti itu. Dan cara pengambilan untung, setiap peternak penggemukan ya, peternak kambing penggemukan ini minimal bisa diambil per ekornya per bulan 100.000. Kalau teman-teman bisa cari bahan sendiri langsung ke peternak atau ke pasar, maka akan lebih murah. Nah, lebih murah lagi karena apa? Tidak melalui calo, agen, belante atau bakul, langsung ke petaninya. Gitu teman-teman. Oh ya, jangan lupa bantu subscribe,
Karena subscribe itu gratis teman-teman, gratis, teman-teman nggak bayar subscribe. Nah, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat video terbaru dari saya setiap saya upload. Jadi gitu teman-teman. Per ekornya ini minimal 100.000. Dapat keuntungan per bulan pelihara. Lah kalau teman-teman punya 50 ekor ya, 50 ekor ya udah kalikan 100 kali 50 per bulan berapa, kan begitu. Lalu mungkin teman-teman berpikir atau bertanya, ya kan itu kalau 50 ekor punya banyak modal bos, kan gitu kan ya. Nah teman-teman bisa memulai peternakan itu hanya dari 10 ekor. Nah, kalau masih nggak bisa 10 ekor ya teman-teman bisa cari peternakan dengan sistem breeding. Sistem breeding itu pelihara betina induan, ambil 3-4 induan atau 5 induan, maka dalam kurun waktu 3-4 tahun bisa jadi puluhan ekor bahkan ratusan ekor gitu ya. Karena kalau teman-teman punya 5 atau 10 artinya 1 tahun teman-teman anak pertamanya itu sudah beranak 2 kali gitu ya teman-teman ya, karena per tahun 2 kali. Dan usahakan bagi yang belum memulai peternakan, usahakan yang paling diutamakan beternak itu satu, pakan dulu. Usahakan pakan disiapkan. Nah, kalau teman-teman di lokasinya sudah banyak pertanian itu lebih mudah, tinggal cari. Tapi kalau belum, usahakan tanam odot. Nah, tanam odot atau persiapkan pakan dulu lahannya. Nah, di kandang Palupi Farm ini selalu ready teman-teman ya, pakan selalu ready. Nah ini yang sekitar 10 hari yang lalu yang di mutiara hitam di bawah kandang Palupi Farm itu, yang judulnya mutiara hitam di bawah kandang Palupi Farm ini baru dipanen. Tapi sekitar 10 hari ini sudah ada kurang lebih 10 cm ketebalannya teman. Dan ini keuntungan sendiri kohe untuk si peternak. Apabila si peternak itu seorang petani, maka bisa dijadikan pupuk. Andaikan sang peternak itu bukan petani, maka kohe ini bisa ditukarkan ya teman-teman ya, bisa ditukarkan dengan pakan ya, pakan ternak atau pakan kambingnya gitu teman-teman. Kalau teman-teman membolehkan dijual belikan, ini bisa dijual belikan. Tapi ada sebagian teman-teman yang tidak menerima jual beli kohe gitu teman-teman. Oke teman-teman, begitu ya obrolan kita itu dengan sistem peternakan penggemukan ini. Mungkin teman-teman bisa ambil manfaatnya dari video ini. Silahkan komen, silahkan share, subscribe, tekan tombol lonceng yang paling penting. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.